Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan selalu menambah nikmat-Nya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini yang berkesempatan memberikan tausiah yaitu guru kita Bapak Ustadz Mahar Al-Samsi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau nanti kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, nanti akan memberikan tausiah pada waktu syuruk, dan di akhir sesi seperti biasa nanti ada tanya jawab. Barangkali bapak-bapak ada pertanyaan atau ada tambahan, dipersilakan di sesi nanti. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ustadz Mahar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan pagi ini
masih memberikan kita kesempatan untuk beramal di dunia ini dalam rangka berbekal menuju kehidupan yang kekal abadi. Nikmat iman wal Islam menjadi sebuah faktor utama untuk kita menjadi orang-orang yang merespon panggilan Allah, yang menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang taat, yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita mampu istiqomah sampai akhir hayat kita. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada manusia yang paling mulia, manusia yang sempurna ibadahnya dan karimah akhlaknya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi umat-umat Rasulullah yang diakui oleh Rasulullah karena kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, karena kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan semoga kita menjadi bagian umat yang diakui oleh Rasulullah SAW hingga kelak kita bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menciptakan kita, menghadirkan kita di muka bumi ini bagian dari sebuah visi di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita khalifah. Akan tetapi visi yang Allah berikan, proses perjalanan dunia yang Allah takdirkan, bungkusannya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi ketetapan bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia menjalani kehidupan dunia tanpa adanya ujian. Dan ujian itu Allah peruntukkan. Kasih sayang Allah yang begitu besar untuk mengetahui siapa yang keimanannya sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang keimanannya berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ahsiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya Allah tidak membiarkan orang-orang hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah uji dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas bahwasanya hidupnya kita bagian dari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, akan memberikan sebuah ujian buat diri kita. Dan Allah tidak membiarkan orang-orang yang mengatakan dirinya beriman tanpa ujian Allah. Semakna dengan ayat tersebut, ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ka'ab bin Arad radhiyallahu anhu. Pernah beliau mengeluh terhadap takdirnya kepada Rasulullah SAW yang ia merasa bahwasanya takdirnya begitu berat, takdirnya begitu sulit, takdirnya begitu yang begitu sangat besar sehingga ia merasa tak mampu menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Lantas Rasulullah SAW bersabda, wahai Ka'ab, orang-orang sebelum kalian pernah disisir kepalanya dengan sisir besi sehingga urat dan daging terlepas dari tulangnya, tetapi mereka tidak berpaling dari agamanya. Ada pula yang dipenggal lehernya hingga kepalanya putus, namun ia tetap teguh dengan agamanya. Bayangkan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas kehidupan ini adalah ujian dan ujian kita tidak sebanding
dengan ujian para sahabat maupun ujian para nabi Allah yang menegakkan kalimat-kalimat Allah. Oleh karena itu, dalam berbagai literasi Islam, ya, ujian yang ada yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang pertama adalah ujian perintah yang harus dikerjakan. Allah memerintahkan kita ati Allah wa ati Rasul. Kita harus taat dan patuh terhadap Rasul. Bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala menegakkan salat tepat pada waktunya. Bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala adalah zakat, puasa, haji dan sebagainya. Dan itu bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, dan itulah ujian yang harus dilaksanakan. Ya, ujian yang sangat dilaksanakan. Bayangkan, ya, ngantuk-ngantuknya kita harus terbangun di subuh hari untuk melakukan kewajiban kita sholat. Ngantuk-ngantuknya kita, ya, kita bertawabul ilmi, ya. Sehingga itu adalah sebagian dari ujian Allah. Seberapa banyak umat-umat Nabi Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mampu melaksanakan perintah Allah, yang keimanannya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perintah Allah yang perlu menjadikan kita, kualitas keimanan kita mampu kita tunjukkan adalah bagaimana kita mampu melakukan perintah-perintah itu tanpa merasa diri kita berat untuk melakukannya. Dan itu lahir karena cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ringannya kita melakukan sesuatu, ringannya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu ringan ketika kita mampu memposisikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mampu. Ya, bagaimana para sahabat yang begitu, ya, yang begitu cintanya kepada Rasul, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun konsekuensinya, apapun yang terjadi pada dirinya, tetap menjadi sebuah ketetapan untuk selalu, ya, mengaktualisasikan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu wajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang hendaklah kalian menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian hendaknya kalian melakukan semampu kalian. Dari hadis tersebut terlihat bahwa kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan merupakan ujian untuk dikerjakan semampunya, bukan semaunya. Untuk itu, dari kita mengingatkan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam perintah yang menjadi ujian yang harus dijalankan. Bayangkan, ya, perintahnya apalagi ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah di luar nalar kita. Sekian lama tidak mempunyai anak, hingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan mempunyai anak. Dan saat itu ketika lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, Allah uji Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih. Bayangkan, ujiannya adalah perintah yang harus dikerjakan. Ujiannya adalah perintah yang harus dikerjakan. Ya. Menyembelih anak yang ditunggu-tunggu, sampai akhirnya, ya, Nabi Ibrahim, ya, sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembelih, walaupun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kibas.
Itulah yang menjadi sebuah ujian. Itulah bagian dari sebuah skenario Allah menguji iman dari seorang Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan kita? Sudah sehebat apa ujian kita? Ya. Yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang apa yang takdir Allah yang tidak sesuai keinginan saja, padahal Allah menguji diri kita, kita sudah mengeluh seakan-akan Allah membenci kita. Kadang-kadang takdir Allah yang tidak sesuai keinginan kita, kita sudah menjadi orang-orang yang merasa terzolimi, merasa bahwasanya dunia ini kejam. Bagaimana dengan para nabi, para rasul, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ujiannya jauh lebih berat daripada kita? Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua perintah-perintah Allah literasinya adalah ujian. Mulai kita melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kita mampu mengemas, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bagian dari ujian kita, ya, untuk kita mampu lolos, ya, dari segala perintah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan, mencontohkan pada diri kita ujian yang Allah berikan kepadanya, dijauh dari dosa tetap ia jalankan, tetap ia laksanakan, karena sesungguhnya itu perintah yang harus dilaksanakan. Lalu ujian dari literasi yang ada di dalam Quran, ya, konsep yang kedua adalah ujian larangan yang harus ditinggalkan. Ya. Dalam Islam juga banyak larangan yang harus ditinggalkan, seperti minuman-minuman khamar, mabuk, berjudi, berzina, berdusta, korupsi dan sebagainya. Itu adalah larangan yang menjadi sebuah ujian Allah yang harus kita tinggalkan. Bukan hanya perintah yang harus dijalankan, ada juga larangan yang harus ditinggalkan. Ini juga bagian dari ujian. Sebuah hal-hal yang sifatnya adalah larangan yang Allah perintahkan, maka wajib menjadi ujian kita untuk kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan larangan yang harus ditinggalkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan makar dan rayuan istri seorang raja, di mana Nabi Yusuf alaihissalam mampu menunjukkan keimanannya yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang Nabi Yusuf yang begitu ganteng, ya, diajak berzina oleh wanita, peluangnya besar bapak-bapak untuk melakukan itu. Tapi karena keimanan Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah ia lakukan. Karena ia tahu takdir itu adalah ujian bagi dirinya. Saat itu dia harus mampu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Peluang-peluang itu. Ya. Maka peluang-peluang yang menjadikan kita melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin bagi seorang pedagang ujiannya bagaimana melakukan kecurangan dalam timbangan. Mungkin seorang pejabat ujiannya bagaimana mempunyai peluang untuk korupsi. Korupsi bentuknya bukan hanya uang, waktu juga bisa dikorupsi. Waktu menjadikan sebuah kita bisa menjadi karyawan-karyawan yang mampu melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Bapak-bapak dimana Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang taat dan selalu menjalani larangan-larangan Allah, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala karena kita lolos dari ujian Allah, larangan Allah yang kita tinggalkan. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah akan kelak menjadi mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala akan apa yang kita lakukan. Lalu yang ketiga, literasi ujian di dalam Al-Quran, ujian kenikmatan yang harus disyukuri. Dalam kehidupan manusia, Allah telah banyak sekali mengirimkan nikmat bagi para hambanya, seperti harta, kesehatan, dan keluarga, maupun nikmat yang tak terlihat. Terkadang ada persepsi yang salah, kita selalu menginginkan, ya, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa yang kita inginkan. Terkadang kita salah mempersepsikan bahwasanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berbentuk uang. Kita hadir di sini dengan kesehatan, kita hadir di sini dengan kebugaran jasmani kita, bagian dari kenikmatan Allah. Terkadang kita menuntut Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, atas doa-doa kita, padahal sesungguhnya doa kita belum tentu menjadi bagian yang terbaik buat kita. Ujian dari doa, ya, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, maka Allah menguji kita apakah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tunda doa kita, maka ujian kita adalah bagaimana kita mampu bersabar atas takdir Allah. Dan ujian doa kita ketika Allah ganti apa yang menjadi keinginan doa kita, maka Allah menguji sejauh mana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian dalam berdoa. Ya. Enggak mungkin, ya, Allah janjinya itu ingkar. Ketika Allah katakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu maka aku akan kabulkan. Tidak mungkin ditolak, paling tidak ditunda, dalam rangka menguji kesabaran kita. Paling tidak diganti, karena Allah tahu doa kita, ya, tidak baik, sehingga Allah ganti. Dan penggantiannya dalam ujiannya adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan kehendaknya. Dan kalau doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian dari Allah menguji kita sejauh mana rasa syukur kita. Ya. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya doa itu adalah meminta, bukan memaksa. Terkadang kita menjadi manusia hamba-hamba Allah yang salah dalam berdoa. Kita memaksa Allah. Padahal konsep berdoa adalah meminta, bukan memaksa. Kalau Allah belum ijabah, sabar. Bukan berarti Allah tidak kabulkan. Bisa jadi doanya Allah sedang sempurnakan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau Allah ganti doa kita, ya bukan berarti, ya, Allah tidak menepati janji. Tetapi ada yang tidak baik dari permintaan kita, sehingga Allah ganti. Itu yang perlu ada, ya, yang perlu ada di dalam diri kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani asyraku am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi. Wa man kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim." Ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau menghindari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya, maha mulia. Ya.
Bayangkan. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan meyakinkan kita. Kalau kalian bersyukur, hamba Allah bersyukur, hamba Allah bersujudan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tetapkan, Allah akan kabulkan, Allah akan berikan. Yang perlu kita pahami, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Apa yang kita butuh bukan apa yang kita mau. Ya. Kalau saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang Allah takdirkan buat kita, maka itu yang kita butuh. Bukan, walaupun kita tidak menginginkan, tapi Allah tahu itu adalah kebutuhan. Ya. Di mana kita bisa belajar, ya, dari sebuah ujian kenikmatan yang harus kita syukuri, ya, bahwa sesungguhnya rasa syukur itu bukan hanya sekedar dalam kondisi kita mampu, ya, tersenyum akan takdir Allah, tapi kita mampu bersyukur setiap apapun yang menjadi takdir Allah untuk kita. Ya. Bukan bahagia dulu baru bersyukur, tetapi bersyukurlah untuk bahagia. Ya. Bukan bersyukur dulu, bukan bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur untuk bahagia. Itu yang penting. Kenapa? Karena orang yang bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Artinya apa? Peningkatan kualitas ibadah kita bukan menunggu bagaimana hati kita bahagia. Ya. Kita mampu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan syaratnya Allah mengabulkan doa kita. Tapi lakukan ibadah itu agar Allah meridhoi kita, mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka yakinlah Allah akan berikan apa yang Dia inginkan. Oleh karena itu, ya, Allah kalau cinta kepada hambanya, yang pertama bukan Allah kasih dunia, bapak-bapak, kebahagiaan dunia, bukan. Allah berikan kesulitan, Allah berikan sebuah ujian untuk memperbaiki diri sebelum Allah berikan kebahagiaan. Jadi kalau kita sulit, kalau kita dalam kondisi yang tidak sesuai keinginan kita dari Allah, bukan berarti Allah benci, justru malah Allah cinta. Ya. Allah cinta kepada kita. Kesulitan-kesulitan yang Allah berikan bagian dari proses di mana Allah sedang mencintai kita. Maka bersabarlah. Ya. Ujian itu bukan selamanya buruk, akan tetapi ujian itu bisa meningkatkan kualitas derajat hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ujian itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ujian itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian bagian dari sebuah proses konsep Allah, ya, untuk orang yang beriman. Jadi kalau andai kata, ya, Allah berikan kesulitan, Allah berikan kita kesusahan, lihat keimanan kita. Kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan itu ujian. Bisa jadi adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan enggak ada bapak-bapak orang yang enggak sekolah tapi ikut ujian. Ya kan? Kalau kata almarhum Zainuddin Abidin, ya, sholatnya nggak pernah, amalnya nggak pernah, baca Qurannya nggak bisa. Terus kalau kena musibah, bilangnya ujian, enak aja. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Beda. Maka kalimatnya asyikan nasu'ir roku. Ya. Orang-orang yang beriman lah yang Allah akan puji. Orang-orang yang mengatakan beriman lah yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang jauh dari Allah, ketika Allah berikan musibah dia mengatakan beriman, tapi adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu selanjutnya yang keempat, ujian dari literasi yang tidak ada di dalam Quran, ujian kesusahan yang harus disabari. Ujian kesusahan yang harus disabari. Kesusahan memang bagian bentuk dari ujian Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Kalau kenikmatan adalah bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya menyenangkan, tetapi kesulitan adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya tidak menyenangkan. Akan tetapi itu adalah ujian Allah yang patut dan harus disabari. Ya. Selain dari kenikmatan yang Allah karuniakan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan terlepas dari sesuatu yang tidak disenangi, baik berupa musibah, penyakit, kesulitan maupun berbagai hal yang tidak sesuai dengan harapan. Semua itu merupakan ujian yang Allah berikan agar seseorang menjadi insan yang pandai bersabar. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, dari sebuah kesulitan dan kesusahan sesungguhnya ada sebuah bungkusan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Kita bisa belajar dari Nabi Ayub alaihissalam, kesulitan yang ia sabarkan. Bayangkan bapak-bapak, seorang nabi punya penyakit yang menjijikkan hingga akhirnya diasingkan oleh umatnya. Bayangkan, dia tidak bersuuzon dengan Allah terhadap penyakitnya. Dia tidak merasa bangga bahwasanya dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, nabi Allah, ya, tapi ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya. Ini bagian dari sebuah contoh pelajaran yang bisa kita ambil. Bayangkan seorang nabi saja Allah berikan ujiannya adalah menjijikkan, penyakit. Lalu kalau kita cuma sekedar pilek, sekedar demam, sekedar sebuah penyakit-penyakit yang ringan, yang jauh, yang gak sebanding dengan Nabi Ayub, ya, kita masih mengeluh. Kita masih menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak kesabaran kita? Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah konsep. Ujian kesusahan itu dia hadapi dengan kesabaran. Di surat Al-Imran ayat 200 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah perintahkan kita untuk sabar, meningkatkan kesabaran, sehingga kesabaran itu menjadikan keberuntungan buat diri kita. Orang yang sabar gak akan pernah kecewa bapak-bapak. Orang yang sabar gak pernah akan mendapatkan tangan hampa. Karena orang-orang sabar adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menghadapi ujian yang Allah perintahkan, ujian yang Allah takdirkan dalam rangka untuk menambah, dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Jadi kalau punya masalah, ya, jangan selalu menjadikan kambing hitam kita untuk menurunkan kualitas keimanan kita. Ya. Bahkan di hadis Rasulullah SAW, bila umatku, bila hambaku, umat Rasulullah SAW berdoa kepadaku, dan saat itu Allah berikan ujian buat dirinya atas doanya, sesungguhnya itulah awal doanya terkabul. Jadi ketika kita berdoa, ya, bisa jadi proses yang Allah berikan sebelum dikabulkan adalah masalah yang Allah berikan. Ya. Jangan salah itu. Ya. Oleh karena itu bagian yang terpenting, ya, kita menjadi umat Rasulullah, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, memahami bahwasanya kesulitan yang Allah berikan adalah bagian dari pintu atau proses untuk bertambahnya kita atau dikabulkannya doa kita.
Kadang-kadang kita salah dalam berpikir. Ketika kita berdoa Allah berikan kesulitan, ya kita memahami bahwasanya Allah tidak mengabulkan. Padahal prosesnya bisa jadi doa yang kita pinta, ya Allah ijabah lewat prosesnya. Pertama kali Allah berikan kesulitan dan kesusahan pada diri kita. Baik, yang terakhir, ujian dari literasi yang ada dalam Quran adalah ujian dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lan tarbu ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah suka terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah Subhanahu wa taala, sebelum umat-umat Rasulullah mengikuti millahnya. Ya, mengikuti millahnya. Kurang lebih 3 hari lagi kita akan bertambah usianya. Itu ya Bapak-bapak ya, kurang lebih. Kalau Allah berikan kita umur panjang, bertambah usia kita, pada hakikatnya ya jatah hidup kita berkurang. Tapi ketika ya kita memahami tahun baru adalah habit, kita mampu merayakan kegiatan-kegiatan yang seakan-akan ya itu adalah bagian dari proses suka duka kita. Ya, berapa banyak, berapa juta umat muslim yang pasang kembang api atau petasan di malam tahun baru. Berapa banyak, berapa juta umat muslim yang melakukan tiup trompet ketika malam tahun baru. Berapa banyak, berapa juta umat muslim yang bergadang ketika melakukan tahun baru. Ini sebuah proses. Musuh-musuh Allah berhasil, musuh-musuh Islam berhasil membuat habit umat-umat Rasulullah, umat Islam melakukan hal-hal yang tidak disunahkan oleh Rasulullah. Ya. Ini bagian dari sebuah strategi orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang membenci umat Rasulullah. Tetapi umat Rasulullah ya banyak yang tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari sebuah perangan pemikiran. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sudah jelas mengatakan, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, ia termasuk kaumnya. Kira-kira tahun baru besok 3 hari lagi tahun umat Islam bukan ya? Masehi ya? Masehi apa Hijriah Pak? Kadang-kadang kita justru malah tidak mengingat tahun baru Hijriah kita, tahun baru kita. Yang kita ingat adalah tahunnya orang lain. Ya. Kenapa mereka berhasil? Musuh-musuh Islam berhasil membuat mindset umat Islam, umat Rasulullah SAW ya, untuk tidak mengingat apa yang menjadi hukum-hukum syariah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan sampai akidah kita bergeser gara-gara kita mengikuti sebuah kaum yang sesungguhnya tidak menjadi syariat Allah. Kita biarkan anak-anak kita begadang dalam rangka tahun baru yang melakukan hal-hal yang sesungguhnya bisa menggeser akidah kita sebagai umat Islam. Jam 12 melakukan pemasangan petasan, kembang api dan sebagainya, sesungguhnya bukan sunnah Rasulullah SAW. Coba kita pahami bahwasanya pergantian tahun pada hakikatnya adalah bertambahnya usia dunia ini, bertambahnya usia dunia ini dan berkurangnya jatah hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi sebuah konsep yang harus kita sadari, bahwasanya tahun baru bukan dihadapi dengan keceriaan, bukan dihadapi dengan hal-hal yang bereporia. Ya, seakan-akan kita tetap besok akan hidup. Jika melakukan kesenangan, seakan kita yakin bahwasanya tahun depan kita masih hidup.
Rasulullah SAW pernah mencontohkan, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita di surat Al-Hasyr ayat 18. Wal tankum minkum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tankum nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita diperintahkan Allah untuk mengevaluasi kalau 2024 bagaimana evaluasi cerita 365 hari itu bagaimana kita hiasi. 2024 bagaimana kualitas keimanan kita. 2024 bagaimana kualitas ibadah kita. 2024 sudah sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang harus kita muhasabah. Itu yang menjadi sebuah evaluasi diri kita. Bukan kita mendukung sebuah kondisi untuk memeriahkan malam tahun baru yang jelas-jelas tidak Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya. Dan itu adalah bagian dari ujian yang musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Tapi terkadang kita tidak menyadarinya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bagian terpenting dalam kehidupan kita bagaimana kita kembali kepada syariat Allah. Di 2025 bagaimana kita mampu mempunyai target program-program kita jauh lebih taat. Apalagi kita yang usianya sudah 40 tahun harus mempunyai habit kebiasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur 40 tahun adalah bagian dari sebuah singkatnya hidup kita. Dan itu menjadi sebuah bagian yang harus kita perhatikan, yang harus menjadi habit pada diri kita. Jangan sampai Allah panggil kita dalam keadaan habit yang tidak baik. Karena sesungguhnya Allah akan memanggil hamba-hambanya dengan kebiasaannya. Dengan kebiasaannya. Ada seorang ustadz kebiasaannya naik motor gede. Allah panggil kecelakaan motor gede. Jadi hati-hati tuh yang hobi mancing. Hati-hati. Kalau kebiasaan selalu mancing, jangan-jangan nanti diempang lagi. Jadi mulai di umur 40 tahun kita meningkatkan sebuah habit kebiasaan yang ketika Allah panggil kita dalam keadaan baik. Kadang kita salah, kita pengen selalu hidup enak, kita selalu pengen hidup bahagia, tapi kita lupa bagaimana mati dengan enak, mati dengan bahagia. Gitu. Jangan sampai kita lupa menuntut Allah untuk membahagiakan diri kita, tetapi kita lupa pulang bagaimana dengan bahagia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan umat-umat Rasulullah, umat yang kelak berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melalui proses, melalui proses. Jangan sampai prosesnya kelamaan. Artinya apa? Dibersihinnya kelamaan. Sebesar biji jahrah yang ada di umat Rasulullah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tak masuk surga. Akan tetapi butuh proses. Sampai Rasulullah mengatakan kelak semua umat-umatku akan menuju dulu ke neraka sebelum akhirnya atau endingnya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada seorang anak kecil bertanya, kalau seandainya memang takdir Allah sudah Allah tetapkan, maka mengapa harus saya berdoa? Dan Allah berkata, sesungguhnya memang Allah takdirkan atas kehendak Allah, dan Allah bisa merubah takdirnya atas doa yang kita minta. Doa yang kita minta. Makanya sering-sering berdoa, jangan lepas berdoa. Karena sesungguhnya doa yang bisa merubah takdir kita, doa yang bisa
menjadikan kita bahagia sesuai keinginan kita, walaupun takdirnya tidak sesuai dengan doa kita. Tetapi Allah akan bisa berubah atas kehendaknya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini dan pahami bahwasanya hidup ini adalah ujian. Itu penting. Sehingga dengan kita menganggap ini hidup adalah ujian, kedepannya kita melakukan kewaspadaan dalam bertindak. Kalau kita memahami bahwasanya ujian ini adalah bagian dari takdir Allah, maka tidak ada kelemahan iman walaupun takdirnya tidak sesuai keinginan kita. Yang menjadi kita lemahnya iman kita ketika takdir Allah tidak sesuai dengan keinginan kita, ekspektasi kita terlalu tinggi. Dan ketika Allah takdirkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dulu waktu Anda kerja di sebuah perusahaan Adam Sari ada tuh ekspektasi seorang atasan Anda itu pengen punya anaknya laki-laki, Bapak-bapak. Anaknya laki-laki. Dan ketika takdir Allah memberikan anaknya perempuan, nggak sesuai ekspektasi, nggak mau mengakui, bahkan hampir tidak menyayangi anaknya. Ini kan bagian dari proses bagaimana kita tidak mampu memahami konsep takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan mari Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga pahami apapun bungkus ujian Allah terhadap takdir kita itu yang terbaik. Hari ini kita bahagia bungkusan dari Allah, hari ini kan kita kesulitan bungkusan dari ujian Allah. Hatta ketika kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menghadapi kebahagiaan ataupun kesulitan yang Allah berikan, ya kita menjadi hamba-hamba Allah yang lulus terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi sebuah ingatan buat diri pribadi Anda sendiri dan bapak-bapak pada umumnya. Karena sesungguhnya takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Sesungguhnya takdir Allah bagian dari yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Dan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang putus sujud terhadap Allah karena takdir Allah tidak sesuai keinginan kita. Tetaplah menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah berada di jalan Allah apapun takdir Allah. Tetaplah menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai kualitas ibadah yang paling tertinggi, maksimal, walaupun takdir Allah menyedihkan. Karena sesungguhnya kesedihan itu adalah bagian dari proses Allah untuk mengangkat derajat hamba-hambanya, untuk mengangkat kebaikan hamba-hambanya. Dan jadilah kita hamba-hamba Allah yang diberikan derajat yang tinggi, bukan hanya sekelas, bukan hanya sekedar kita ikhlas dari Allah, tapi kita mempunyai kualitas terhadap keimanan dan kualitas diri kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'un nas. Ya sesungguhnya manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi diri orang lain. Ya, jangan sampai keberadaan kita ya menjadi troublemaker, masalah buat orang lain. Dimanapun kita harus menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, apapun potensi, kemampuan, kualitas yang kita miliki. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjadi sumber permasalahan bagi wilayah atau orang lain. Ya. Kalau kominfo begitu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri yang pribadi dan ya maaf bapak-bapak pada umumnya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Bila